Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai videonya, mohon dukungan anak-anak untuk subscribe channel Cerdas Belajar ini. Dan jangan lupa di like serta share ke teman-teman kamu ya. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Lanjutkan pembelajarannya, yuk bersama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup dan terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edu. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang marilah kita berdiskusi bersama dengan kelompokmu. Diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita bermain tebak-tebakan terlebih dahulu. Kenapa spion ada dua? Kenapa spion ada dua? Jika kamu sudah mengetahui jawabannya, silahkan jawab di kolom komentar.
Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat yaitu perdamaian. Sekarang coba amati gambar berikut ini. Diskusikanlah mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Sekarang berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Selanjutnya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-2 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Sekarang diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. Yang pertama, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Dan yang ketiga yaitu, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut?
Setelah selesai melakukan diskusi kelompok, kamu bisa mencocokkan hasil pekerjaanmu dengan jawaban berikut ini. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Adapun proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat yaitu sebagai berikut. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Baik anak cerdas, demikian tadi materi pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran yang kedua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel Cerdas Belajar. Dengan subscribe, anak cerdas bisa mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari channel Cerdas Belajar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.